Halo, saya Ayubova Devi. Hari ini saya akan membawakan presentasi dengan judul The Easy Way to Learn Basic Astrology yang merupakan bagian dari tugas Akademi Astrologi dan Human Design. Kita mulai dengan definisi astrologi. Yang dimaksud dengan astrologi adalah ilmu yang mempelajari posisi dan pergerakan benda-benda langit terhadap kehidupan manusia di bumi. Yang dimaksud dengan benda langit adalah antara lain matahari, bulan, planet-planet, asteroid, dan sebagainya. Sering juga orang menanyakan, apakah perbedaan antara ilmu astrologi dan astronomi? Jika ilmu astronomi hanya mempelajari pergerakan posisi dan pergerakan benda-benda langit, tetapi kalau ilmu astrologi, apakah pengaruh dari posisi dan pergerakan benda-benda langit tersebut terhadap kehidupan kita atau kehidupan manusia yang berada di bumi? Selama ini, sebagian besar orang menganggap bahwa astrologi identik dengan ramalan bintang atau horoskop yang terdapat pada artikel-artikel yang ada di surat kabar ataupun di majalah. Padahal sesungguhnya sejarah astrologi sudah sangat lama, yaitu dimulai sekitar 16 abad sebelum Masehi, pada saat bangsa Babilonia mulai mengamati atau mengobservasi adanya hubungan antara kejadian-kejadian di bumi dengan pergerakan benda-benda langit. Selanjutnya, antara abad ke-7 sampai ke-4 sebelum Masehi, bangsa Babilonia mulai mengembangkan konsep natal astrologi atau astrologi yang terkait dengan kelahiran. Horoskop kelahiran seseorang ini biasanya terbatas hanya pada golongan kerajaan, bangsawan, dan orang-orang kaya dengan status sosial ekonomi yang tinggi. Karena pada saat itu, untuk membuat suatu chart astrologi sangatlah memerlukan usaha dan waktu yang lama. Dan chart astrologi ini dianggap penting karena menentukan nasib seseorang dari berbagai segi seperti kekayaan, kesehatan, status sosial, dan sebagainya. Dari Babilonia, ilmu astrologi ini menyebar ke Mesir, Persia, dan India, dan selanjutnya ke Eropa Barat. Di Eropa Barat, ilmu astrologi juga diajarkan di universitas-universitas dan merupakan salah satu ilmu yang harus dikuasai oleh mahasiswa-mahasiswa medis pada saat itu terkait dengan ilmu medical astrologi. Ilmu astrologi mulai menurun popularitasnya di Eropa sekitar akhir abad ke-17 dan berlangsung kurang lebih sekitar 200 tahun. Sekitar tahun 1930, astrologi mulai populer kembali dengan adanya kolom horoskop di surat kabar di Inggris. Saat ini, ilmu astrologi bukan hanya kita pelajari untuk mengetahui, mendapatkan pemahaman tentang personality kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tetapi juga dapat digunakan dalam berbagai bidang lainnya, di antaranya dalam bidang trading, lalu dalam bidang medical astrologi juga, karena dengan adanya kita mempelajari astrologi dan mengamati kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, diharapkan kita akan dapat memanfaatkan informasi-informasi tersebut untuk menentukan atau mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita. Selain dalam bidang trading, ilmu astrologi juga dapat digunakan dalam medical astrologi.
yang sesungguhnya dahulu sudah diajarkan di universitas-universitas pada tahun-tahun sekitar 1400 atau 1500 Masehi, tetapi selanjutnya ilmu tersebut tidak dipergunakan lagi. Dengan mempelajari medical astrologi, kita dapat mengetahui anggota-anggota tubuh yang lemah atau kemungkinan penyakit yang dapat mengenai seseorang tergantung dari posisi natal chart-nya. Ini adalah contoh dari natal chart atau birth chart, yaitu rekaman posisi benda-benda langit pada saat tanggal dan jam kelahiran kita dari posisi tempat kelahiran kita. Sesungguhnya birth chart ini merupakan peta dari kehidupan kita, karena dapat menunjukkan karakter, potensi, bakat, dan sebagainya, sehingga bersifat unik untuk setiap orang. Untuk mendapatkan birth chart seperti ini, kita bisa mendapatkan di hdtix.com dengan memasukkan data, tanggal, dan jam lahir, serta tempat kelahiran kita. Dari birth chart ini, dapat kita lihat ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan informasinya. Yang pertama adalah house atau rumah, lalu yang kedua adalah zodiak atau sign, yang ketiga adalah planet, dan yang keempat adalah aspek. House seperti kita lihat adalah berupa lingkaran yang terbagi menjadi 1 sampai 12, sehingga untuk 360 derajat, masing-masing house terdiri dari 30 derajat. Ini seperti kita lihat ada angka-angkanya 1 sampai 12. Lalu yang kedua, zodiak. Zodiak kita bisa lihat di lingkaran yang paling luar, itu ada lambang-lambang setiap zodiak. Terdapat 12 zodiak, dimulai dari Aries dan diakhiri dengan Pisces. Lalu terdapat juga planet-planet yang mengisi tiap-tiap house atau rumah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan yang terakhir, di dalam lingkaran yang paling dalam, dengan ada beberapa garis-garis yang saling membentuk sudut, itu adalah yang dimaksud dengan aspek. Kita mulai dengan house. House menentukan area dalam kehidupan kita. Seperti kita lihat, terdapat 12 house yang masing-masing terkait dengan area kehidupan kita. 6 house pertama, house 1 sampai 6, terkait dengan kehidupan kita secara personal. Lalu 6 house selanjutnya, house 7 sampai dengan 12, terkait dengan kehidupan kita dengan orang lain. Seperti kita lihat, pada house 1, ini menentukan persona kita. House kedua menunjukkan finance atau kondisi keuangan atau kepemilikan. House ketiga terkait dengan network. House keempat terkait dengan home atau rumah. House kelima terkait dengan creativity. House keenam terkait dengan kesehatan. House ketujuh terkait dengan partner. House ke-8 terkait dengan bisnis. House ke-9 terkait dengan spiritual. House ke-10 terkait dengan karir. House ke-11 terkait dengan community atau dengan networking kita. Dan house ke-12 terkait dengan sacrifice atau juga kadang disebut terkait dengan spiritual kita. Berdasarkan jumlah planet, lebih banyak berkumpul di area mana, maka kita bisa membagi birth chart antara lain yang pertama menjadi 4 hemisfer. Yang pertama adalah hemisfer utara, yaitu mulai house pertama sampai house ke-6. Lalu kedua, hemisfer selatan, house ke-7 sampai house ke-12. Hemisfer timur, house ke-10 sampai house ke-3, dan hemisfer barat, house ke-4 sampai house ke-10. Jika planet-planet lebih banyak di
hemisfer utara, maka individu tersebut lebih bersifat introvert, introspektif, dan dalam mengambil suatu keputusan lebih berdasarkan pemikiran sendiri. Jika planet-planet lebih banyak terdapat di hemisfer selatan, maka individu tersebut biasanya lebih bersifat ekstrovert, senang bergaul, dan dalam pengambilan keputusan biasanya berdasarkan hasil diskusi dengan orang-orang lain, dan biasanya juga suka menjadi leader atau pemimpin. Jika planet-planet lebih banyak terdapat di hemisfer timur, biasanya individu tersebut lebih fokus kepada diri sendiri dan lebih termotivasi oleh dirinya sendiri. Sementara jika planet-planet lebih banyak terdapat pada hemisfer barat, biasanya individu tersebut lebih fokus kepada orang lain dan juga responsif terhadap permintaan dan kebutuhan orang lain. Selanjutnya, berchart juga bisa dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama, house 1 terdiri dari house 1, 2, dan 3, lalu kuadran kedua terdiri dari house keempat, kelima, dan keenam, lalu kuadran ketiga terdiri dari house ke-7, ke-8, dan ke-9, serta kuadran keempat terdiri dari house ke-10, ke-11, dan ke-12. Setiap kuadran merupakan kombinasi pengaruh dari dua hemisfer yang sudah kita bahas di atas. Jika mayoritas planet-planet Anda berada di kuadran pertama, biasanya Anda bersifat introvert dan action-oriented. Lalu jika berada pada kuadran kedua, juga bersifat introvert, tetapi lebih reseptif atau responsif terhadap orang lain. Jika mayoritas planet terdapat pada kuadran ketiga, relationship penting untuk Anda dan Anda juga bersifat ekstrovert. Jika planet-planet mayoritas terdapat pada kuadran keempat, Anda bersifat ekstrovert, ambisius, dan biasanya self-motivated serta dapat bekerja di dalam tim. Kita akan membahas lebih detail lagi mengenai tiap-tiap house. Kita mulai dengan house pertama. House pertama adalah mengenai appearance, personality, dan dengan mengenai awareness mengenai diri kita sendiri atau awareness of self. House kedua mengenai personal resources atau kepemilikan, yaitu menyangkut money atau uang, value, skills, dan possession. Selanjutnya, house ketiga terkait dengan mental activity, proses belajar, terutama mengenai pendidikan dasar, komunikasi, dan siblings atau saudara. Lalu house keempat, terutama mengenai orang tua, home atau rumah, roots atau akar asal muasal kita, dan juga tentang inner security kita. Selanjutnya house kelima menyangkut mengenai personal creativity, romance, anak-anak, kegembiraan atau fun, dan creativity. House keenam terkait dengan kesehatan, pekerjaan, dan rutinitas sehari-hari. House 1 sampai 6 menyangkut mengenai kehidupan personal kita. Selanjutnya, house ke-7 terkait dengan partnership, baik dalam perkawinan maupun di dalam bisnis. Lalu house ke-8 terkait dengan kematian, seks, dan juga mengenai sumber-sumber keuangan
dari orang lain atau other people's money. Selanjutnya, house ke-9 terkait dengan pendidikan dalam tingkat yang lebih tinggi, agama, filosofi, dan juga traveling atau perjalanan jauh. House ke-10 terkait dengan karir, status, dan reputasi kita. Sementara house ke-11 terkait dengan pertemanan, grup, dan networking kita. Selanjutnya, house ke-12 terkait dengan spiritual life dari setiap orang. Sesudah house, kita membahas mengenai zodiak. Zodiak terkait dengan sifat atau karakter. Terdapat 12 zodiak, yaitu dimulai dengan zodiak pertama Aries, lalu selanjutnya Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan yang terakhir adalah Pisces. Setiap zodiak mempunyai keywords atau kata-kata kunci tertentu. Pertama-tama, Aries, biasanya dia mempunyai jiwa pemimpin, kurang sabar, pengambil risiko, dan action oriented. Taurus, sabar, pencari kenikmatan, materialis, gigih, dan konservatif. Gemini, suka berubah, pandai, gugup, mudah pecah fokus, mempunyai sifat mau tahu, dan serbaguna. Cancer, sensitif, penyayang, pengasuh, moody, berorientasi terhadap keluarga, dan juga memiliki sifat cenayang. Leo memiliki sifat-sifat pemimpin, menarik, murah hati, keras kepala, dan suka memegang kendali. Virgo teratur, praktis, rajin, berhati-hati, dan memastikan segalanya berjalan sesuai yang diinginkan. Libra romantis, sulit memutuskan, sosial, menyukai harmoni, dan ringan tangan. Scorpio, penuh gairah, bersemangat, gigih, cenayang, dan emosional. Sagittarius, spiritual, optimis, berjiwa bebas, menyukai petualangan, dan bersifat pemimpin. Capricorn, pekerja keras, dapat diandalkan, berhati-hati, praktis, dan realistis. Aquarius, mandiri, individualis, memiliki sifat pemberontak, gigih, serta mengasihi sesama. Pisces, sensitif, pemimpi, kreatif, penderma, berpenampilan menarik, dan memiliki sifat cenayang. Selanjutnya kita membahas mengenai planet. Planet terkait dengan personality action. Seperti tercantum dalam daftar ini, yang termasuk di dalam planet bukan hanya planet, tetapi juga termasuk sun atau matahari, dan moon atau bulan, serta north node di slide ini tidak terdapat tapi bisa ditambahkan, dan south node yang merupakan benda langit imajiner, sehingga sesungguhnya tidak ada benda langitnya secara nyata. Jadi yang termasuk di dalam planet ini adalah yang pertama sun, lalu yang kedua moon, ketiga Merkuri,
keempat Venus, kelima Mars, keenam Jupiter, ketujuh Saturn, kedelapan Uranus, ke-9 Neptune, ke-10 Pluto, ke-11 North Node atau Rahu, dan ke-12 South Node atau Ketu. Pada slide ini tertera hubungan antara zodiak dan planet. Setiap zodiak memiliki ruler atau penguasa berupa planet. Di sini tercantum yang pertama, matahari atau sun menguasai zodiak Leo dengan sifat-sifat individuality, pride atau kebanggaan, sukses, energi, dan honors atau kehormatan. Lalu yang kedua, moon atau bulan merupakan ruler atau penguasa dari zodiak Cancer dengan sifat-sifat personality, sensitivity, intuisi, kedamaian, dan keinginan. Selanjutnya Merkuri merupakan ruler atau penguasa dari Gemini dan Virgo dengan sifat-sifat komunikasi, thinking atau berpikir, skill atau keahlian, dan learning atau belajar. Venus merupakan ruler dari zodiak Libra dan Taurus dengan sifat-sifat menyukai keindahan atau artistik, kemewahan atau luxury, persahabatan, dan juga sociability. Selanjutnya Mars merupakan penguasa atau ruler dari Aries dengan sifat-sifat aggressiveness, willpower atau keinginan, dan dynamic energy. Saturn merupakan penguasa dari Capricorn dengan sifat-sifat ambisi, restriksi, bisnis, struktur atau keteraturan, dan realistis. Jupiter merupakan ruler dari Sagittarius dengan sifat-sifat optimis, opportunity, wealth, dan justice atau keadilan. Neptune merupakan penguasa dari Pisces terkait dengan occultism, idealisme, ilusi, dan psychic energy. Sementara Uranus merupakan penguasa dari Aquarius dengan sifat-sifat inovasi, pengetahuan, perubahan mendadak, tension, dan juga divination. Dan terakhir, Pluto merupakan ruler dari Scorpio dengan sifat-sifat transformasi, spirituality, dan evolusi. Pada slide ini kita akan membahas mengenai keyword atau kata kunci untuk tiap-tiap planet. Kata kunci untuk Sun adalah identitas, kepercayaan diri, mengekspresikan kreativitas, dan kesadaran. Moon terkait dengan intuisi, emosi, reaksi, peduli, dan bawah sadar. Merkuri, kata kuncinya adalah komunikasi, cara berpikir, kerjasama, dan sinergi. Venus terkait dengan cinta, harmoni, keindahan, daya tarik, keinginan, dan kemewahan. Sementara Mars, kata kuncinya adalah motivasi, energi, bergerak, dan menembus rintangan. Jupiter terkait dengan ekspansi, keberuntungan, optimis, kesempatan, dan kemungkinan. Saturn terkait dengan disiplin, ketat, kerja keras, kesabaran, kedewasaan,
dan gigih. Sementara kata kunci untuk Uranus adalah kebebasan, pemberontakan, perubahan, inspirasi, dan revolusi. Neptune terkait dengan ilusi, kreativitas, ketidakpastian, melepaskan, dan spiritualitas. Sementara Pluto adalah transformasi, mulai dari awal, menguak kebenaran, dan pembersihan. North Node atau Rahu terkait dengan pertumbuhan, belajar, perkembangan, mendambakan, dan membangun. Sementara Ketu atau South Node terkait dengan penyembuhan, kenyamanan, dan kehilangan.